Assalamualaikum Pak Rohman, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Dina. Bagaimana kabar Bu Dina pada siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya, Ya, mohon maaf Pak Rohman, ya, apakah Pak Rohman sedang sibuk? Ya, mudah-mudahan tidak sedang sibuk ya Pak. ya. Alhamdulillah ini untuk siang ini ada waktu senggang ini. Ada waktu senggang untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Apa ada perihal yang perlu dibicarakan dengan saya Bu? Iya Pak, ini mohon maaf sebelumnya ya Pak. Ya, Saya ingin mengobrol dengan Pak Rohman ya sekitar 10 sampai 15 menit lah Pak, hanya sebentar. oke, Saya ini sedang siap. bingung Pak. Oke, siap, Ji. Untuk saya bicara bagus sekali. Untuk dari sesi obrolan pada siang hari ini, Bu Dina, apa yang ingin diharapkan untuk sesi obrolan Ya, pada siang ini, Bu? ya dari obrolan kita pada siang hari ini saya ingin mendapatkan solusi, ide, saran ataupun masukan dari sesi obrolan kita pada siang hari ini, Pak. Oh iya, Karena saya ada sedikit masalah, Pak. oh begitu. Jadi Bu Dina ada masalah. Iya. Untuk saya siap sekali untuk sedikit berbagi. Mungkin barangkali saya ini karena mungkin bukan ahlinya, tapi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya dengan saya, ngobrolan santai Bu. Kira-kira untuk masalah yang dihadapi Bu Dina pada kesempatan ini apa ya Bu? Ya, ini Pak, saya tuh mau cerita. Iya. Eh, saya tuh merasa bingung, Pak. Di Hmm. kelas 6 ini, anak didik saya Hmm. kok berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak. Saya merasa di kelas 6 pada tahun ini itu mereka enggan untuk kebersamaan, Pak. Seperti saat Oh. pembelajaran berdiskusi atau berkelompok, mereka itu seperti ada jarak, Pak, ada pemisah antara yang laki-laki dan perempuan, bahkan yang perempuan dengan perempuan pun juga sama, masih ada jarak, Pak. Oh. Jadi intinya Bu Dina menghadapi permasalahan terhadap anak-anak kelas 6 yang adanya kurang kerjasama antara satu anak dengan anak yang lain, terutama dalam kegiatan-kegiatan diskusi kelompok. Nah, menurut Ibu Dina sendiri, kondisi ideal untuk anak-anak itu yang seperti apa ya Bu? Ya, kalau kondisi ideal itu menurut saya itu anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran saat berdiskusi itu Hmm. secara aktif bersama-sama, Pak. Dapat Oh, menghasilkan ya, menghasilkan menghasilkan tugas yang baik dengan cara bersama-sama, Pak. Mereka dapat berkolaborasi dengan teman satu dengan yang lainnya, Pak, untuk mencapai. oh, oke. Berarti Bu Dina mengharapkan adanya keaktifan dari anak-anak, kemudian adanya kolaborasi antar teman. Nah, kira-kira jika saya ngambil sampel ini Bu, ambil sampel skala 1 sampai 10 barangkali ya. Itu kira-kira anak-anak Bu Dina ini sekarang dalam kondisi level berapa Bu ya? Ya, posisi anak didik saya sekarang masih di posisi 5, Pak. Oh, begitu. Jadi kondisinya menurut Ibu sudah masih di level 5. Kondisinya masih di level 5 gitu ya, Bu. Nah kemudian eh, idealnya menurut Ibu Dina ini berada di level berapa, Bu? Ya, saya inginnya ada di level 9 lah, Pak, seperti itu. Oh, di level 9. Jadi dari level 5 menuju level 9. Nah, ini kedar kira-kira aja, Bu. Dari level 5 menuju level 9. Kira-kira Ibu itu apa yang bisa lakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Bu? Ya, yang untuk mencapai kondisi ideal tersebut itu sebenarnya saya itu
memasukkan metode diskusi Pak dalam RPP saya untuk Oh, menjadikan anak itu aktif dan bekerja sama dalam diskusi Pak. jadi Ibu Dina sudah menerapkan apa namanya tadi model metode diskusi di RPP Ibu Dina yang akan digunakan dalam pembelajaran. Barangkali selain yang sudah diungkapkan yaitu diskusi di RPP, adakah solusi lain, Bu? Cara lain yang bisa dilakukan untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu harapkan? Ya Pak, mungkin saya harus memotivasi siswa saya sebelum pembelajaran inti berlangsung Pak. Dan di situ saya juga menekankan penilaian sikap Pak. Tidak hanya Oh, penilaian pengetahuan dan keterampilan saja yang saya tekankan, tapi penilaian sikap juga saya tekankan, saya lakukan. Karena terkait penilaian sikap ini nanti dapat nanti murid yang mau bekerja sama, yang mau kerja sama dengan temannya, saya akan memberikan apresiasi seperti itu, Pak. oh, bagus sekali itu Bu, luar biasa bagi saya. Apa namanya tindakan-tindakan yang sudah Ibu apa namanya prioritaskan tadi apa namanya yang sudah solusi-solusi yang sudah Ibu ungkapkan. Nah, dari adanya solusi yang Ibu sampaikan tadi, adanya motivasi, kemudian penilaian sikap, kemudian pemberian apresiasi, dan tadi yang pertama ada diskusi apa penerapan diskusi dalam DRPP ya. Itu. Dari keempat yang menjadi solusi dari Ibu, kira-kira yang menjadi prioritas yang mana ini, Bu? Ya, sebenarnya semuanya prioritas ya, Pak. Oh, begitu. Tapi ya, tapi yang lebih saya tekankan itu pada saat pembelajaran itu, Pak, tentang penilaian sikap, Pak. Saya tekankan dan Oh, di akhir kegiatan refleksi saya juga melakukan terkait tentang penilaian sikap. Seperti itu, Pak. oh, jadi untuk yang jadi prioritas adalah penilaian sikap ketika di akhir pembelajaran, ya. Apa namanya pemberian apresiasi. Dari prioritas kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, kiraan jangka waktunya sampai berapa lama ya, Bu? Ya, jangka waktunya kira-kira ya 1 sampai 2 minggu lah, Pak. Kan saya lakukan. Oh, dalam 1 atau 2 minggu ini Ibu Dina sudah berharap sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penilaian sikap dalam kegiatan pembelajaran mungkin ya. Nah, Iya, Pak. itu luar biasa menurut saya. Kemudian ada lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan nih. Boleh ya saya tanya lagi ya? Gitu. Ya, boleh, Nah, Pak. Silahkan. menurut Ibu dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh Ibu tadi, itu ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu? Oh, ukuran keberhasilannya menurut saya itu ada adanya kerjasama dalam bentuk diskusi dan tanya jawab itu secara aktif dapat bersama-sama siswa itu mengerjakan tugas kelompoknya atau berkolaborasi kepada rekannya yang lain untuk mencapai tujuannya dan menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik, Pak. Oh, itu. Dari ukuran keberhasilannya adalah adanya kerjasama, kemudian saling bertanya jawab, kemudian aktif dalam berdiskusi, berkolaborasi, itu ya Bu ya. Eh, Ya, untuk mencapai dari ukuran keberhasilan yang panjenengan tadi sampaikan, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu jalankan? oh ya Pak. Komitmen dari rencana aksi yang akan saya laksanakan adalah saya akan membuat RPP Pak yang menitik beratkan pada metode diskusi Pak. Dan di situ tentunya saya akan mengutamakan penilaian sikap Pak. Tidak hanya penilaian keterampilan dan pengetahuan saja yang saya tekankan Pak. Seperti yang sudah Hmm. saya bicarakan tadi Pak. Oh, begitu. Jadi Ya, komitmen Ibu itu menerapkan eh, kegiatan diskusi dan dituangkan dalam RPP. Kemudian dalam pembelajarannya
ada penilaian sikap terhadap anak-anak, demikian. Nah, dari komitmen yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira siapa ini Bu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmennya Bu? Ya, yang bisa membantu untuk komitmen itu nanti saya buat sendiri dulu RPP-nya. Kemudian setelah selesai baru saya memintakan sejawat saya untuk menelaah dan untuk kalau ada revisi nanti bisa saya revisi seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Karena memang tanpa adanya bantuan dari teman untuk menelaah, kadang kita sudah merasa baik, tapi ketika ada penelaahan itu akan menjadi titik terang bagi kita. Nah, baik Bu, saya kira ini sudah memasuki tahap akhir untuk kegiatan coaching pada sore hari ini. Sekedar berefleksi saja ini Bu. Dari perbincangan kali ini, apa yang sudah didapatkan dalam Ibu sendiri Bu? Ya, yang sudah saya dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini, saya sudah mendapatkan ide atau masukan dari Pak Rohman tentang bagaimana saya menyikapi anak didik saya yang tadinya enggan untuk bekerja sama seperti itu, Pak. Oh, alhamdulillah sekali dari sesi obrolan pada siang hari ini, Ibu sudah mendapatkan solusi dan pencerahan demikiannya. Walaupun itu ya sebetulnya dari Ibu sendiri, kalau saya kan hanya mengantarkan saja, demikian Bu. Kemudian setelah melakukan obrolan dari awal tadi sampai dengan sekarang, itu bagaimana sih perasaan Ibu yang sekarang saya dihadapi dibandingkan dengan sebelum kita melakukan perbincangan atau obrolan ini? Ya, perasaan saya pada sesi obrolan ini saya menjadi lebih lega, Pak, menjadi lebih plong, lebih lega seperti itu. Ya, sangat bermanfaat Pak bagi saya. Oh, alhamdulillah sekali. Walaupun obrolan ringan pada sore hari ini, Ibu Dina sudah merasakan sedikit lega, kemudian ada rasa plong tadi ya. Ya. Anda sekali melalui perbincangan sudah bisa menemukan solusi untuk melakukan aksi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sesi obrolan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu sendiri dan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Kira-kira adakah hal lain yang perlu dibicarakan lagi, Bu Dina? Saya kira cukup Pak. Ya, terima kasih sekali ya Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Mungkin saya sudahi saja ya Pak untuk obrolan pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dina. Untuk saya juga berterima kasih berbagi pengalaman dengan saya. Juga sampaikan manakala saya dalam menyampaikan berbicara dengan Ibu ada hal yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Saya jawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.